diabetes itu sekarang telah menjadi suatu kegawat daruratan untuk kesehatan global. Benar banget. Kenapa? Karena angkanya yang tinggi. Dan dari waktu ke waktu ini jumlahnya semakin meningkat dengan cepat. Ternyata dari jumlah pasien yang diabetes itu 10% sampai 25%-nya itu dok, dia mengalami komplikasi di mata. Pasienku yang diabetes yang termuda itu umur 15 tahun. Wow. Itu lifestyle-nya emang berantakan banget. Dan arah-arahnya ke depannya aku rasa bisa banyak yang ke arah diabetes karena lifestyle. Dengan adanya lonjakan hiperglikemi di pembuluh darah aja udah mulai ngerusak pembuluh darah mata. Apa kabarnya yang anak-anak sekarang yang makannya full sugar gitu. Betul dokter, betul. Karena itulah ada beberapa kasus memang sampai kebutaan dok. Padahal umurnya itu masih benar-benar usia produktif. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace. Sekarang ini saya bawa teman lama banget ya. Teman lama banget, saking lamanya jadi mesti begitu ya. Namanya Dr. Melisa. Ya, Dr. Melisa, beliau adalah spesialis mata. Spesialis mata salah satunya di Rumah Sakit IMC ya. IMC Klinik Mata Bersama ya. IMC Alam Sutra Klinik Mata Bersama. Oke, nah sekarang kita mau mulai bincang-bincang dengan saya dan Dr. Mel di Dr. House, The Lifestyle Clinic. Oke, dok, nih tema kita kali ini agak lumayan nih, dibilang berat lumayan, dibilang enteng lumayan juga gitu, dibilang jadi in between lah gitu. Nah, di aku nih ya lumayan banyak pasien-pasien dengan diabetes. Ya. Selama ini kalau pasien yang diabetes terus kebetulan dia pengen yang benar kan diabetes itu selalu dimulai dengan perubahan lifestyle kan. Betul. That's why mereka ketemu kita nih di sini. Nah, aku sebagai bisa dibilang primary doctor-nya gitu, kadang-kadang suka lupa nih dok, beneran aku ngaku dosa deh. Suka lupa untuk mengarahkan pasien-pasien diabetesku untuk ngecek mata. Gitu. Padahal pasti ntar dokter bisa kasih tahu seperti apa sih kelainan yang bisa ditemukan atau komplikasi yang bisa ditemukan pada pasien diabetes terhadap matanya. Coba deh dok, aku dibantu share. Jadi gini Dr. Grace, kita tahu berawal dari diabetes dulu nih ya. Diabetes itu sekarang telah menjadi suatu kegawat daruratan untuk kesehatan global. Benar banget. Kenapa? Karena angkanya yang tinggi. Dan dari waktu ke waktu ini jumlahnya semakin meningkat dengan cepat. Yes. Bahkan tahun 2021 nih ya, data 2021 itu di Indonesia saja itu sudah mencapai 19,2 juta orang dengan diabetes. Dan tambah banyak dari sebelumnya hanya 10 juta di tahun 2015. Hampir 2 kali lipat ya. Betul. 2015 10 juta. Betul. 2021 19, ya. Cuman dalam waktu 6 tahun. Betul, dalam waktu 6 tahun 9 juta sekian. Dan ternyata dari jumlah pasien yang diabetes itu 10% sampai 25%-nya itu dok, dia mengalami komplikasi di mata. Nah, itu saya kelewatan dong. Saya kelewatan. Karena selama ini kita tuh cuman sibuk ngurusin. Nah, kalau diabetes komplikasinya ke jantung, komplikasinya ke ginjal, ya kan? Betul. Sama yang minor ya, kayak misalnya ke luka, terus juga kesemutan, segala macam. Karena benar nggak? Mata itu soalnya jarang banget dikeluhin. Benar nggak? Betul. Kenapa? Karena kelainan diabetes retinopati yang ke mata untuk tahap awal itu memang tidak menimbulkan keluhan. Nah itu seremnya. Itu seremnya memang betul dok. Jadi biasanya kalau pasien merasa matanya ada sesuatu, itu biasanya datang sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dokter. Sudah ketelatan. Dan kita tahu bahwa sebenarnya diabetes retinopati ini bahkan bisa sampai bikin kebutaan. Nah, aduh saya agak-agak merasa bersalah ya.
Artinya gini, terluput gitu ngasih tahu pasien bahwa nggak cuman, karena kan kadang-kadang saya hanya mikirin lab yang harus dimonitor adalah ini gitu ya, Dok, gitu, ya. itu udah ini banget deh, ini labnya yang mesti begini-begini dan saya lupa gitu bahwa ternyata ada satu organ yang tadi 10-25% berdampak karena Betul. si diabetes. Namanya retinopati diabetes. Ciri-ciri retinopati diabetes itu bagaimana, Dok? Oke. Itu kan tadi kalau yang tahap awal memang tidak bisa bikin keluhan, tidak rasa. Tapi orang dengan retinopati diabetes kadang-kadang bisa mengeluh penglihatannya kok seperti kayak ada titik-titik hitam yang terbang-terbang. Itu selain floaters yang memang itu adalah suatu proses degenerasi, tapi bisa juga itu merupakan tanda misalnya ada perdarahan, Dok, di dalam bola mata kita. Jadi kayak ada yang floating gitu ya, gambaran floating terbang-terbang warna hitam. Betul, atau hitam atau kadang-kadang pasien cuma menyebutkan gelap atau seperti agak merah gitu. Kalau memang itu perdarahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien mengeluh penglihatannya buram. Susah untuk membaca, susah untuk mengenali orang karena buram. Iya. Nah, buram nih agak tricky juga nih karena aku juga buram nih sekarang kalau buka kacamata gitu kan. Ini berarti apa yang harus dilakukan? Buram dalam waktu mendadak gitu, Dok, yang seharusnya atau sebelumnya dia bisa terkoreksi dengan kacamata, tapi ini nggak bisa. Jadi kayak misalnya aku udah terkoreksi nih sama kacamata, terus satu saat tiba-tiba nggak bisa terkoreksi lagi. Kok dengan kacamata yang biasa dipakai enak, kok jadi nggak bisa ya? Gitu. Lalu bisa juga keluhannya adalah melihat ganda, melihat double. Ini memang bisa disebabkan karena diabetes mellitusnya, walaupun tidak langsung berkaitan dengan diabetes retinopatinya, Dok. Seperti kita tahu bahwa diabetes itu salah satu faktor resiko terjadinya misalnya parese nervus ke 3, 4 atau 6 kan. Sementara saraf itu berguna untuk mengatur kedudukan bola mata, Dok, dan pergerakannya. Bola jadi mata itu sendiri. Betul. Jadi bisa pasiennya ngeluhnya ngelihatnya double dan pada saat dicek ternyata jadi kayak ada juling mendadak. Iya. Gitu, Oke. Jadi lu harus hati-hati ya. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Dokter Mel pun sebenarnya itu timbulnya nanti ya. Iya. Nanti kalau udah kayak gitu nggak boleh dibiarin ya. Apalagi ternyata ada diabetes. Sekarang kita lagi bicara dalam konteks diabetes. Ada diabetes, apalagi kalau diabetesnya tidak terkontrol pula. Betul. Itu lebih cepat lagi, Dok. Soalnya sekarang, Dok, tuh biasa pasien diabetes yang kaku ya, pasienku yang diabetes yang termuda itu umur 15 tahun. Wah, umur 15 ya. Itu lifestyle-nya emang berantakan banget. Dan arah-arahnya ke depannya aku rasa bisa banyak yang ke arah diabetes karena lifestyle. Betul. Makanan sekarang kalau kita masuk mall, begitu masuk kanan kiri depan gitu udah semua makanannya udah full sugar semua. Betul, gitu kan. Terus minuman yang berkalori juga gampang banget gitu kan. Jadi apa ya, anak-anak jajannya sekarang jajan gula sih sebenarnya yang banyak. Ya, betul benar sekali, ya, Dok. Betul sekali. Nah, itu benar. Dan dengan ditemukannya diabetes pada usia yang lebih muda, artinya sebenarnya resiko untuk orang itu mengalami diabetes retinopati itu kan jadi lebih panjang, Dokter. Umur dia masih muda, masa harusnya masa dia enak, masa dia masih produktif itu kan masih panjang. Dan retinopati diabetes itu juga berkaitan dengan lamanya atau durasinya berapa lama orang itu menderita diabetes, Dok. Oke. Walaupun saat ini misalnya gulanya sudah terkontrol, tapi ibaratnya kayak dosa-dosa lalu. Iya. Dosa-dosa masa lalu gitu. Dosa-dosa masa lalunya itu berdampak. Jadi berapa lama orang itu menderita diabetes itu berpengaruh. Penting. Berarti artinya tuh makin cepet onset kita menderita diabetes, makin muda kena diabetes. Berarti kan dia makin panjang. Iya, betul. Nggak boleh banget tuh ngelewatin, nggak boleh banget nge-skip, nggak ngecek mata. Betul, Dok. Itu penting banget. Ini aku ulang-ulang terus ya, karena ini bener-bener sesuatu yang suka kita nggak cek karena nggak ada keluhan kan yang tadi dokter bilang. Keluhannya itu nanti kalau udah telat gitu kan. Cuman kalau udah kayak kalau misal nih Dok, akhirnya udah timbul gejala-gejala yang tadi dokter katakan, harus bagaimana, Dok? Udah pasti secepatnya cari pengobatan, Dok. Jadi cari dokter mata, dilihat apa nih masalahnya. Karena diabetes retinopati itu bisa satu
oh ini dia masih tipe yang non proliferatif. Ini ada tipenya 2 nih ya, non proliferatif dan ada yang proliferatif. Kalau non proliferatif itu artinya retinopati diabetes di mana kelainan vaskular dari retinanya itu masih pada tahap-tahap awal. Jadi mungkin terjadi perubahan diameter pembuluh darah venanya dok, misalnya menjadi lebih dilatasi, menjadi lebih ada yang bulging atau mikroaneurisma. Masih awal-awal. Masih awal-awal. Jadi baru perubahan-perubahan bentuk. Kadang-kadang memang disertai dengan kebocoran atau perdarahan, tapi biasanya itu masih pada tahap ya ada stage-nya memang. Yang non proliferatif pun ada tahap yang early, tahap mild, moderate, severe gitu ya. Tapi tipe yang proliferatif ini itu yang tipe lebih berbahaya. Karena tipe proliferatif ini di situ terjadi oklusi dari pembuluh darah, penyumbatan. Karena penyumbatan akibatnya retinanya menjadi iskemik. Karena iskemik akibatnya akan dilepaskan suatu zat dokter. Itu yang kita sebut dengan nama vascular endothelial growth factor. Zat ini itu sifatnya merangsang tumbuhnya pembuluh darah baru dimanapun dia mau tumbuh. Seperti rumput liar. Itulah yang bikin bisa terjadi disertai juga dengan adanya glaukoma, disertai dengan adanya pembuluh darahnya jadi banyak gitu jadi ya. banyak. Peningkatan tekanan bola mata kan. Pasti, bisa terjadi perdarahan yang tiba-tiba dan masif gitu. Otomatis penglihatannya ya mendadak burem gitu. Betul. Nah, pengobatannya nanti dokter akan melihat, akan menilai ini tipe yang mana. Apakah ini ini hanya masih tahap awal, hanya perlu kontrol aja, kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, kontrol lipid darah, lemak darah, dan kontrol matanya untuk periode waktu tertentu. Tapi kalau misalnya dia sudah mencapai ini perlu ada tindakan. Tindakannya itu bisa dilakukan dengan laser di retina atau suntik obat, dokter. Oke. Suntik obat gitu ya. Suntik obat ke dalam mata. Iya, waduh itu skill khusus itu pasti. Jangan sembarangan cari dokter juga kalau kayak gitu. Kalau udah urusan ini jagonya retina nih gitu kan. Tapi beneran dok, artinya gini, kita mungkin kalau kita sama-sama dokter dengan retinopati diabetik udah kebayang lah ya seperti apa itu retinopati diabetik. Tapi buat orang awam ya kan apa sih gitu kan ya seperti yang dokter bilang tadi, kita jadi kayak punya tanggung jawab untuk ngasih tahu jangan lupa ya stage itu ketika awal-awal walaupun gak ada rasa apa-apa selalu jangan di skip. Sama aja kayak misalnya kalau udah diabetes nih ya, menurut dokter bagusnya gitu kan cek matanya itu ketika udah diabetes itu misalnya setahun 2 kali atau setahun sekali atau bagaimana? Oke, jadi kalau diabetesnya itu adalah tipe 1 diabetes dok. Itu 5 tahun setelah orang itu terdiagnosis diabetes mellitus tipe 1. Tipe 1 ya? Iya, itu harus dicek. Kan lebih mudah tuh ya dok ya? Iya benar. Itu 5 tahun setelah diagnosis ditegakkan harus dicek. Kalau misalnya nggak diketahui, ini nggak tahu diagnosisnya waktu itu kapan atau lupa atau gimana. Banyak yang itu. Iya, berarti dianggap itu sudah lebih dari 5 tahun. Berarti ya udah harus dicek. Kalau misalnya ini benar-benar masih anak-anak banget gitu ya dok ya, berarti akan menjadi gini, 5 tahun setelah diagnosis ditegakkan atau pada saat anak itu mengalami pubertas, mana duluan yang terjadi itu yang harus waktunya. Itu diabetes tipe 1. Tipe 1. Oke. Sekarang kalau yang tipe 2 ya dok. Nah, ini yang paling banyak. Iya. Kalau yang tipe 2 ini ya begitu dia diagnosisnya itu ditegakkan, kita harusnya cek dulu. Itu untuk screening awal dok. Jadi kan untuk tahu di saya diabetes, udah ada pada saya, udah ada apa ya gitu kan. Nah itu harusnya langsung dicek. Kalau dari situ dokter akan melihat, ini dia masih tipe yang non proliferatif dan tipe yang mild gitu ya dok ya, masih yang tipe ringan derajatnya itu kadang cukup 1 tahun atau 2 tahun sekali. 1 atau 2 tahun sekali. Maksimal 2 tahun itu jadi. Nah tapi mendingan 1 tahun sekali deh. Kan kita jadwal medical check up setahun sekali ya. Tapi kalau misalnya dia udah moderate atau dia udah makin parah, lebih parah, itu semakin mepet. mepet. Jadwalnya makin cepat. Betul. Kadang
kadang cuma perlu 3 bulan udah harus cek lagi untuk dinilai gitu. Dan satu lagi ada yang tipe gestasional kan dok. Nah yang gestasional diabetes mellitus ini ya harus pada saat ditegakkan itu harusnya dicek juga. Ya. Cuman kalau pada yang gestasional itu karena biasanya setelah melahirkan udah beres dan diyakinkan mau memang beres, nggak ada gula darahnya, nggak ada tinggi lagi, ya biasanya dia kontrol rutin seperti orang pada umumnya saja. Oke. Tapi better dicek lah ya. Dicek, betul. Ya, betul. Jadi aku simpulin sedikit bahwa kalau misalnya diabetes tipe 1 ya, itu 5 tahun setelah tegak diagnosa kita harus cek mata, betul ya. Atau yang kedua dia pubertas, ya. Atau dianggap sudah nggak tahu kan kapan terdiagnosanya, terus tiba-tiba udah baru jatuh diagnosa lah gitu kan. Padahal nggak tahu, orang udah keluhannya sebenarnya udah dari kapan-kapan, dia juga udah lupa, taunya dia diabetes tipe 1 gitu kan. Nah itu mending segera diperiksa gitu, nggak usah tunggu 5 tahun gitu kan. Abis katanya kalau diabetes tipe 1 ntar 5 tahun lagi ya jangan gitu ya kan. Tapi kalau aku sih sebenarnya prefer nggak usah nunggu 5 tahun sih dok. 5 tahun itu lama, takutnya udah terjadi macam-macam gitu kan. Kalau aku selalu memotivasi pasienku, apapun yang terjadi cek dulu deh. Untuk kita jadi kayak punya kita kayak punya informasi awal. Jadi ketika kita terdiagnosa diabetes, cek semua, ginjal, jantung pembuluh darah, gitu kan. Terus mata, kita jadi bisa mencegah komplikasi itu timbul gitu, karena dari awal kita udah tahu kan kondisinya gitu. Nah untuk diabetes tadi tipe 1, untuk diabetes tipe 2 berarti itu baiknya minimal 1 sampai 2 tahun. Tapi aku sih selalu bilang 1 tahun sekali lah. Jadi kalau yang tipe 2 begitu diagnosis tegak langsung dicek dan diulangnya 1 atau maksimal 2 tahun ya. Tapi aku nyaranin per tahun aja lah. Mungkin dokter juga sama ya kayak aku ya. Lebih baik per tahun. Dan soalnya kalau udah kenapa-kenapa, udah lah menderita, biaya yang dikeluarkan juga banyak. Itu kan? Dokter, bebannya. Benar. Beban ekonomi, beban sosial itu juga meningkat ya dengan diabetes retinopati ini. Karena bisa sampai bikin kebutaan, sementara mungkin dia tulang punggung. Quality of life-nya udah. Kita kan pengennya gini, fine udah keburu diabetes, tapi ya jangan timbul komplikasi. Karena yang nggak enak dari diabetes, penurunan quality of life. Ya kan? Nanti kalau nggak cuma sekedar semutan doang, taunya nggak bisa ngelihat juga gitu. Waduh gitu kan, itu benar-benar harusnya bisa kita hindarin gitu. Nah yang ketiga itu diabetes gestasional atau diabetes karena kehamilan ya. Jadi kalau dari dokter Melissa, kalau udah lahir dan udah dicek aman. Itu sebenarnya relatif dianggap aman ya. Oke, ada 3 tuh jenis diabetes dan kapan-kapan timing untuk ngeceknya ketika kita udah tahu kita diabetes gitu. Diabetes ini memang isu yang tambah lama udah kayak bola salju sih dok. Ya, sedikit lama-lama menjadi bukit gitu, makin besar dan nggak terkontrol. Namanya juga bola salju, gelindingnya kita nggak tahu kemana dan benar-benar jadi isu global, termasuk di Indonesia saat ini. Dan aku lihat pasien-pasien yang datang itu gampang banget karena gini, kan kita itu kadang-kadang nunggu lab jatuh talak diabetes gitu kan, padahal baru action. Padahal aku tuh sering nangkepin kondisi pasien insulin resistance kan di sini. Jadi awal-awal masih insulin resistance aja udah aku cerewetin karena kadang-kadang HbA1c-nya 5,8 tenang-tenang aja nggak apa-apa kok, belum 6,5 gitu. Padahal itu kan sekarang 5,8. Bisa aja makannya jelek, lifestyle-nya jelek, tahun depan dia udah ke 6,4 gitu. Masih tetap belum 6,5 padahal itu udah mungkin udah proses juga ya di matanya ya. Walaupun masih insulin resisten, menurut dokter gimana kondisi mata? Tetap ada baiknya cek ya dok ya. Karena tadi tuh intinya adalah kadar hiperglikemik yang tinggi kan dok di dalam darah. Jadi ya mungkin HbA1c itu kan memang kadar gula darah dalam 3 bulan. Tapi kan berarti sempat ada peak-peaknya kan dok. Jadi kalau misalnya kita sering mengalami periode hiperglikemik, berdampak ya dok ya. Karena yang menyebabkan retinopati diabetes itu adalah keadaan hiperglikemia kronis di dalam
vaskular retina. Gitu. Jadi dengan keadaan hiperglikemik ini Di dalam vaskular retina itu bisa menyebabkan kerusakan baik itu pada arterinya, kapiler maupun pada venula-venulanya itu terjadi kerusakan, dokter. Entah itu dia bisa jadi oklusi atau dia bisa juga menjadi kebocoran karena rusaknya sel-sel perisit yang untuk tight junctionnya ya untuk pembuluh darah. Ini sebenarnya sih menariknya gini, kadang-kadang kita berpatokan pada HbA1c atau A1c. Ketika kita compare antara hasil A1c atau HbA1c kita yang 3 bulan sama kalau kita periksa dengan CGM, continuous glucose monitor, itu nanti rata-ratanya sih suka bagus nih dok, ya kan rata-ratanya suka bagus, tapi suka kelihatan ada peak-peak. Jadi ada yang kita bilangnya above the range ya. Kalau above the range berarti kan hiperglikemia. Nah itu suka nggak ketangkep dengan pemeriksaan A1C loh dok. Aku suka ngeliatin ada beberapa pasienku yang aku pasangin CGM ya, itu suka tinggi gitu, ya kan mungkin pola makan. Betul, kembali gitu. lagi lifestyle gitu. Betul, enggak diabetes, mungkin di lab kelihatannya baik-baik aja, tapi begitu dipasang continuous glucose monitor kelihatan tuh dia ada di atas range gitu ya kan. Jadi ada gambaran hiperglikemi, taunya aku sendiri ngalamin loh dok. Aku kan iseng gitu ya, aku ngecekin gitu. Aku A1C ku bagus ya kan. Karena aku pernah ngalamin insulin resistant post covid. Nah, makanya aku penasaran, aku pasang dan aku cek. Aku makan ayam bakar kecap. Aku makan ayam bakar kecap 1 jam setelah makan ayam bakar kecap itu aku masih tinggi. Ya, jadi insulinku belum bisa ngebersihin si gula yang di dalam darah. Jadi aku tahu, waduh gawat nih kalau tiap hari makan ayam bakar kecap ya kan, berarti aku selalu akan ada ibaratnya peningkatan glukosa yang cukup signifikan gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita pikir gua nggak diabetes pun gitu ya kan, ternyata gambaran ada sedikit lonjakan hiperglikemia aja udah berpengaruh ya pada mata ya. Kalau itu terus kan dok? Betul. Terus nah kita kan ngomongnya pasti yang terus nih, kita udah enak nih makan makanan yang manis-manis. Aduh jajanan sekarang sebut mana sih dok yang nggak manis gitu ya kan, soalnya enak banget sih ya makanan jajanan kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya sedih juga ya kalau misalnya dengan adanya lonjakan hiperglikemi di pembuluh darah aja udah mulai ngerusak pembuluh darah mata. Apa kabarnya yang anak-anak sekarang yang makannya full sugar gitu. Betul, ya kan? Betul. Karena itulah ada beberapa kasus memang kita tuh sampai kebutaan dok. Padahal umurnya itu masih benar-benar usia produktif. Di usia sekitar 40 tahun, 45 tahun itu sudah. Aduh, sayang banget. Sayang sekali, iya. Karena ya dia menderita diabetes sudah lama. Benar. Jadi benar ya, kayaknya kita ini suka menunda. Udah ada keluhan baru ngecek, terus abis gitu maksa dokternya gimana caranya pakai silat kungfu koprol sembuh gitu. Bener gak dok? Ya kan? Padahal kan kita udah menabung lama gitu. Ya kan? Abis itu kita yang disuruh mikir gitu ya dok ya. Aku sih sebenarnya dalam hal ini aku Dokter Melisa itu pengen ngajak gitu kan. Pengen ngajak teman-teman coba deh, ada dirinya kah atau keluarganya kah, ibu, bapak, om, tante, siapapun di sekitarnya yang udah kena diabetes, coba tanya, pernah cek mata nggak? Pernah nggak cek mata? Kalau belum, dengerin yang tadi kita bilang, udah cek deh. Udah nggak usah nunggu karena mungkin belum ada keluhan kan? Betul, belum ada keluhan mata kemungkinan. Cuman masa nunggu? Benar kan? Masa nunggu ada keluhan gitu? Karena sesuai teori yang tadi Dokter Mel sampaikan, udah mulai terjadi bisa kan? Sudah mulai terjadi, bahkan mungkin sudah ada tuh pendarahan-pendarahan. Tapi karena tidak memang pas kena ke pusat penglihatan, rasanya baik-baik aja gitu. Jadi karena yang sering terdengar selama ini, even saya pun gitu, yang ditakutin cuman katarak.
Ya kan diabetes nanti katarak loh gitu. Kayak katarak itu sekarang sesuatu yang nggak nyeremin amat gitu. Ternyata ada satu lagi nih ya kan, ada satu lagi retinopati diabetes yang jauh menyeramkan. Benar nggak dok? Betul. Mana yang lebih serem, katarak sama retinopati? Retinopati. Nah tuh bener, retinopati diabetes lebih serem dan nggak pakai ada keluhan lagi awal-awalnya, tapi proses jalan terus. Bener ya dok? Betul. Kenapa? Karena kalau katarak memang bisa menyebabkan kebutaan. Yes. Tapi kalau misalnya selagi retinanya baik-baik saja dan akhirnya misalnya kataraknya sudah dibuang dengan operasi, udah beres kan dok? Yes, ganti lensa deh. Ganti lensa, indah dunia lagi. Iya, kalau retina udah susah memperbaikin retina. Jangan sampai retinanya yang bermasalah. Bener ya dok ya? Iya, nah teman-teman healthiers, tadi aku udah sampein ya, Dokter Mel juga udah ceritain kalau masih nggak ngecek mata juga gitu kan. Sedih deh nanti di ujungnya gitu ya. Tolong deh ya benar-benar jaga kesehatan supaya, karena gini dok, angka harapan hidup ya, angka harapan hidup kan meningkat. Betul. Ya kan? Betul, dok. Angka harapan hidup meningkat tapi lifestyle-nya menurun. Iya. Ya kan? Sehingga terjadi orang umurnya panjang tapi kualitas hidupnya menurun. Betul. Bener betul, ya. iya. Nah kita nggak mau gitu. Umur panjang aja gitu loh. Umurnya doang yang panjang tapi badannya rongsokan gitu. Ya kan? Mau ngelihat nggak bisa, langganannya bentar-bentar ke rumah sakit. Ke rumah sakit gitu. Ya kalau yang punya dia cover asuransi. Kalau yang nggak punya gimana? Let's say kalau kayak gini di cover nggak sih BPJS atau segala macam? Aku nggak paham juga sih. Ada yang bisa di cover sih dok. Tapi nggak mau biar di cover jangan sampai sakit lah. Jangan sampai Iya kan? Itu lebih penting. Ya, jadi kita di sini sih mau ngajak ngasih sedikit alert buat teman-teman yang ada menderita diabetes atau keluarga yang menderita diabetes. Kalau belum cek mata, udah deh. Abis dengerin ini cepetan cek deh daripada nyesel. Ya. Oke, Dokter Mel ada yang masih mau disampaikan? Untuk bisa edukasi nggak apa-apa ya dok ya? Boleh, monggo. Oke, time is yours dok. Kalau misalnya teman-teman, jadi penting sekali ya edukasi ini. Jadi supaya saya juga ingin, kebetulan Dr. Grace momennya tepat mengajak ini, saya juga ingin mengajak sama-sama bahwa kita harus punya kesadaran lebih tentang pengecekan mata khususnya terkait dengan kasus diabetes ini. Karena sekalinya sudah telat itu akan sudah susah untuk di terapi selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman bersedia untuk mengikuti, untuk tahu lebih jauh tentang edukasi mata, teman-teman bisa follow Instagram kita. Nanti ditulisin ya biar nggak pada lupa follow-nya kemana. Oke. Klinikmata.bersama. Oke, klinikmata.bersama. Biar kita teredukasi lah tentang mata dan lain-lain lah ya yang sehubungan dengan mata. Oke, thank you Dokter Mel. Senang banget. Dokter. Aku juga nambah ilmu karena aku sebagai primary doctor kayaknya kedepannya harus lebih ujung tombak. Harus lebih alert lagi gitu kan. Selama ini beneran ngaku dosa, agak yang lupa, ada yang ke-skip gitu kan, ternyata mata nggak aku inget-inget padahal teman lama gitu. Kok bisa terlupakan gitu kan. Nanti next semua pasienku yang diabetes wajib cek mata. Ya, thank you lagi sekali lagi. Nanti kita ngobrol kelainan mata yang lain masih banyak kan ya mata. Nanti kita bahas lagi. Thank you udah gabung sama kita di Klinik Dokter House, Dokter House The Lifestyle Clinic.